yaitu pertanyaan dari Saudara Arbi. Pada Saudara kami persilahkan. Silakan Saudara Arbi, Arbi Fuadi. Terima kasih moderator atas kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya udah geli ya dari kelompok sebelumnya dan mungkin ini nyambung sih. Jadi sebenarnya pengen ada dengar tanggapan dari teman-teman kelompok sekarang atau yang tadi presentasi itu, menurut teman-teman nih ya, apakah memang sumber daya alam itu sebuah rezeki atau anugerah yang diberikan dari Tuhan untuk kita di sini, atau malah justru menjadi ujian gitu? Karena yang saya perhatikan teman-teman itu selalu membahas tentang perusahaan yang sudah ada, terus nanti dia dapat lingkungan seperti apa itu akan terjadi, bahkan udah terjadi dan ya ada bahasa kriminalitas dan sebagainya lah. Nah itu tuh menurut teman-teman sumber daya alam yang kita miliki ini apakah sebuah berkah atau sebuah ujian? Nampaknya kalau negara kita nggak punya sumber daya alam yang luar biasa banyak ini, kita kayaknya nggak serepot ini ngurusin perihal lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal kita fokus ke perusahaan yang memang udah ada dampak dan lain sebagainya. Menurut teman-teman yang tadi presentasi, itu ada di proses pembuatan perusahaan itu kan ada yang namanya kajian AMDAL dulu. Nah, menurut teman-teman, apakah memang AMDAL yang sudah dikaji sebelumnya itu tidak berfungsi atau malah jadi pada saat pengkajian AMDAL itu tidak melibatkan ahli atau teman-teman masyarakat setempat? Itu aja sih mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Arbi. Selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, silahkan dijawab dulu oleh pemateri. Kami kembalikan lagi kepada pemateri. Dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Arbi. Baiklah, saya akan mewakili kelompok 4 menjawab pertanyaan tadi terkait apakah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini sebuah berkah atau ujian. Menurut pandangan kami ini adalah suatu keseimbangan yang Tuhan beri untuk mengimbangi kita kan terkait kelebihan kekurangan nih. Kita tahu bahwa Indonesia ini kalau kita kaji kekurangannya adalah negara dengan kondisi geografis yang sangat beragam, dengan lautannya begitu luas, akses yang sangat susah begitu. Dan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak nih. Jadi ini adalah suatu kendala bagi kita. Maka dari situ itulah mungkin keadilan dari Tuhan dengan diimbangi dengan diberikannya begitu banyak kekayaan alam di Indonesia kita ini agar ini bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan kita Indonesia ini dengan berbagai kendala tadi, rakyatnya yang banyak, kendala geografis yang begitu luas. Dan selanjutnya setelah Tuhan memberi keseimbangan tersebut antara kelebihannya sumber daya alam dan kendala di kondisi geografis, jumlah penduduk tersebut, tinggal lagi kepada tata kelola kita seperti apa. Dan itu faktor internal. Namun kita juga menghadapi faktor eksternal, adanya ancaman dari pihak-pihak luar atau asing yang tertarik nih ingin menguasai sumber daya alam kita. Seperti yang kita tahu ini sudah terjadi sejak zaman dulu kala, sejak zaman penjajahan ketika negara-negara Eropa datang ingin menguasai rempah-rempah kita dan sebagainya dengan cara kolonialisme. Namun di masa sekarang ini hal itu masih terjadi, namun dengan cara-cara yang berbeda, yaitu yang seperti digaungkan Soekarno, namanya neokolonialisme. Mereka berusaha menguasai sumber daya alam kita dengan cara menjajah kita secara tidak langsung yang mungkin tidak kita sadari nih. Jadi ancaman kita nih ada ancaman eksternal, ada juga kendala internal tadi. Dan ini cukup kompleks sih. Mungkin itu sebagai gambaran saja. Untuk menjelaskan secara detail mungkin waktunya tidak cukup. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Oke. Lanjut, Bang.